Halo teman-teman, kembali lagi di Kita Kini Podcast bersama gue di Manggara. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Tapi kalau lagi gak baik juga gak apa-apa, namanya juga hidup. Jangan terlalu dipaksain. Hal buruk kadang gak selalu bisa dihindari. Jadi itu sebabnya kita mesti mulai melatih diri supaya semua bisa kita hadapi. Dan di episode kali ini terinspirasi dari anime yang belakangan ini gue tonton. Ya, One Piece. Siapa yang gak pernah membaca manga atau nonton anime One Piece? Karena One Piece tuh udah lama banget ya, dimulai dari tahun 1997 sampai sekarang masih belum kelar juga. Tapi Sensei Oda sebagai penulis manga ini ngasih bocoran kalau serial One Piece nih udah nyampe di babak terakhir. Artinya gak lama lagi manga legendaris ini bakal berakhir. Walaupun estimasinya masih sekitar 3-5 tahunan lagi. Tapi buat nakama yang ngikutin dari awal, 3-5 tahun tuh bakal terasa singkat banget. Sebagai orang yang baru banget nonton One Piece dari awal, gue bisa ngakuin bahwa One Piece ini kuat dengan alur cerita yang berkesinambungan, alias nyambung dari plot ke plotnya itu jelas banget gitu gue rasain. Selain itu, variasi karakter yang banyak banget bikin kita yang nonton tuh gak bosen dan selalu penasaran kayak, wah besok lawan siapa lagi ya? Ini tuh siapa ya? Gitu. Sensei Oda cukup jenius untuk naruh detail di setiap karakternya. Sampai-sampai hampir gak ada karakter yang gak punya histori di serial ini. Selain cerita dan karakternya, One Piece gak cuma sekedar cerita bergambar yang diangkat ke layar anime. One Piece juga punya nilai-nilai edukasi yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup yang berharga banget buat kita contoh. Dan ini dia 5 hal berharga yang bisa kita pelajari dari serial One Piece. Pertama, tetap ceria di setiap kondisi. Karakter utama dalam serial One Piece ini yaitu Monkey D. Luffy punya sifat yang sangat ceria dalam menjalani setiap kegiatan. Bahkan nih, ketika harus menghadapi musuh yang kuat dan sulit dikalahkan, dia gak pernah berhenti untuk tersenyum dan ceria. Dalam kehidupan nyata, kadang-kadang kita suka kebawa emosi ketika berhadapan dengan situasi sulit dan menyebalkan. Padahal kalau kita bisa lebih mengedepankan akal sehat dan selalu berkepala dingin, semua masalah bisa kita lewati dengan baik. Selain itu, menjalani apapun dengan hati yang senang juga bisa membuat hal tersebut menjadi lebih mudah untuk dilalui. Yang kedua, teman itu penting. Dalam perjalanannya untuk mencari One Piece, Monkey D. Luffy gak pernah berjuang sendirian. Dia punya nakama, yaitu beberapa orang dari berbagai latar belakang yang dia sebut sebagai teman, dan juga kru kapalnya. Kru pertama yang bergabung dengan Luffy yaitu Zoro, yang memiliki kemampuan bertarung dengan pedang yang hebat adalah seorang pemburu bajak laut. Sampai kru yang terakhir bergabung adalah Brook, yang memiliki tugas sebagai musisi kapal, yang merupakan mantan kapten bajak laut yang udah mati, tapi karena buah iblis dia hidup sebagai hantu. Dalam beberapa cerita, Luffy harus menyelamatkan teman-temannya. Dengan tanpa ragu, Luffy selalu melakukannya walaupun harus mengorbankan semua yang dia miliki, sampai titik darah penghabisan lah istilahnya. Buat Luffy, sosok temen tuh adalah hal terpenting dalam hidup yang patut untuk diperjuangkan. Sama kayak di kehidupan nyata pun demikian. Kita gak bisa hidup sendiri. Seenggaknya akan selalu ada sosok yang kita butuhin untuk menjalankan hidup. Dan mereka lah sosok penting yang bisa menemani dalam suka maupun duka. Yang ketiga, jangan berhenti menggapai mimpi. Memiliki mimpi untuk menjadi raja bajak laut dan mencari One Piece mungkin adalah mimpi yang sangat sulit untuk direalisasikan, bahkan hampir mustahil. Di samping karena rintangannya terlalu sulit, musuhnya pun kuat-kuat. Pokoknya sulit banget lah. Tapi Luffy gak pernah menyerah untuk menggapai mimpinya dan selalu berusaha sebaik mungkin untuk membuat mimpinya menjadi nyata. Di dunia nyata, ketika kita yang punya mimpi dan kadang ngerasa kayak gak mungkin mewujudkannya, jangan mundur, coba aja dulu. Lakukan sesuatu untuk meraih mimpi kita. Kalau gagal, ya coba lagi. Jangan pernah ngerasa gak mampu dan gak pantas untuk meraihnya. Karena orang bisa berhasil
lantaran berani memulai dan berusaha. Keempat, bekerja sama akan berbuah hasil. Salah satu hal yang buat tim bajak laut topi jerami milik Luffy ini kuat dan gak terkalahkan adalah kerjasamanya. Setiap kru bajak laut miliknya punya kekuatan dan keunggulannya masing-masing. Dengan kerjasama yang baik, Luffy dan tim bisa melewati banyak rintangan yang sulit sekalipun. Sama kayak poin kedua tadi, kita hidup gak sendirian. Di dunia nyata kadang ada kondisi di mana kita harus terlibat kerjasama dengan orang lain dalam satu tim. Dengan kemampuan yang berbeda-beda, sebagai tim kita harus bisa melengkapi kelemahan dan kelebihan satu sama lain, supaya tujuan bisa tercapai dengan lebih mudah. Ingat, satu batang lidi gak akan mampu membersihkan dedaunan yang berserakan, tapi kumpulan lidi yang dikumpulkan dalam satu ikatan bakal jadi sapu lidi yang bisa nyapu segala macam yang berserakan. Nah, yang terakhir nih, kehilangan bakal membuat kamu menjadi lebih hebat. Ketika Luffy kehilangan kakaknya, Portgas di es, itu adalah salah satu scene yang memorable banget buat Nakama. Bahkan bisa buat penggemar One Piece tuh sedih. Hal itu juga buat Luffy terpukul banget, bahkan sampai frustasi. Tapi dia gak sedih berlarut-larut dan tetap berusaha mengejar mimpinya. Bahkan dari kehilangan es itu memotivasi Luffy untuk menjadi lebih baik lagi. Di hidup ini kita gak cuma melalui hal yang seneng-seneng doang, tapi kadang-kadang kita juga bertemu dengan duka yang memaksa kita untuk bersedih hati. Gak apa-apa, untuk meluapkan emosi boleh kok bersedih, tapi jangan terlampau dalam dan berlarut-larut, sampai-sampai bisa buat kita jadi kehilangan semangat dan menghentikan motivasi kita untuk meraih mimpi. Nah, itu dia 5 hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ya. Mungkin sebagian orang melihat One Piece hanya sebagai kartun biasa, tapi kalau kita mau melihat dari perspektif yang lain, kita bisa mendapatkan pelajaran berharga yang bisa kita terapkan di kehidupan kita dan bisa kita jadikan modal untuk meraih mimpi. Ya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sebagai penutup, mari kita bangun channel ini dengan cara subscribe channel ini. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan klik like atau follow juga Instagram kita di @kitakini_22. Akhir kata, terus semangat menjalani hari-hari yang gak selalu baik. Tetap tenang menjalani hidup yang kadang-kadang berantakan. Karena semua tergantung kita, karena kita kini adalah kita nanti. Sampai jumpa lagi.